Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul arbi'a rabi' asyr min syahri Ramadan 1444. Kita lanjutkan soal jawab yang berhubungan dengan bulan Ramadan ini. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk membacakan soal. Barakallahu fikum. Soal jawab Ramadan 14 Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum Ustaz Haid. Semoga memudahkan segala urusan dakwahnya dan diberkahi rezeki antum Ustaz dan memudahkan rezeki untuk Ma'had Muqbil Al-Wadi. Amin. Dari video kemarin tentang soal jawab kunut witir, maka kapan bisa dilaksanakan bagi yang ingin melaksanakan kunut witir tarawih? Bismillah. Di soal jawab kemarin malam, di mana penanya menanyakan tentang apakah disyariatkan kunutul witr, maka kita jawab kunutul witr disyariatkan seperti disyariatkannya kunut an-nazilah, dan pendalilannya telah kita jelaskan di hadis Al-Hasan ibni Ali bahwa alamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kunutal witri au bi kalimatin fi kunutil witri. Maka Nabi telah mengajari aku bagaimana untuk membaca kunut al-witr. Maka di dalam pembahasan yang lalu jelas bahwa kunutul witr itu dari sunnah. Dan sekarang pertanyaannya, kapan kita melaksanakan kunutul witr di sholat tarawih? Karena di bulan Ramadan ini kita setiap malam melaksanakan sholat tarawih. Maka kapan? Dan ini pertanyaan yang sangat baik, terutama berhubungan dengan kita pun yang akan melaksanakan sholat tarawih. Maka kapan melaksanakan kunut yang ada? Maka ketahuilah ya ibadallah tentang permasalahan mata yusolli at-tarawih ma'a kunutil witr. Kapan sholat tarawih dengan kunut witrnya? Maka ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, apakah kunut witr itu dilaksanakan di dalam salat tarawih fi kulli lailah min Ramadan, pada setiap malam-malam Ramadan, mulai dari awal masuk bulan Ramadan kemudian kita melaksanakan tarawih, atau finis fil akhir min Ramadan, atau di setengah malam terakhir di bulan Ramadan, atau melaksanakan salat tarawih di akhir dari sepertiga yang tersisa ataupun 10 hari terakhir. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Seperti kami sebutkan, tidak ada di antara mereka yang melaksanakan kunut witr pada salat tarawih kecuali pada setengah di akhir dari bulan Ramadan. Dan ini madhab dari Imam Asy-Syafi'i dan madhab Imam Ahmad. Dan di antara mereka ada yang kunut secara mutlak fisanah, dalam waktu satu panjang tahun. Masuk Ramadan,
keluar dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan masuk kepada Ramadan yang lain lagi, maka semua malam-malamnya malam ada witir, maka melaksanakan kunut al-witr. Dan ini madhab dari Abu Hanifah. Dan di antara mereka ada yang tidak melaksanakan kunut witr secara mutlak. Qad madha ma'ana bil amsi man yaqulu dalik? Madhab Imam Malik. Imam Malik ma yara bi kunutil witr nihaiyan. Maka kesimpulannya, telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama kapan melaksanakan kunut al-witr. Maka telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, wa amal kunut fil witri fahuwa jaizun wa laysa bilazimin, bahwa kunut witr dia hukumnya boleh ataupun sunnah dan bukan wajib harus dilaksanakan. Famin ashabihi man lam yaqnut wa minhum man qanata fi nisfil akhir min Ramadan wa minhum man qanata sanah kulliha. Maka dari mereka kaum muslimin ada yang tidak melaksanakan kunut, dan dari mereka ada yang melaksanakan kunut khusus di bulan Ramadan pada salat tarawih di pertengahannya, dan ada yang melaksanakan kunut seperti Abu Hanifah sepanjang tahun, masuk Ramadan, salat tarawih, dan selain Ramadan, qiyamul lail. Maka di antara mereka, kata Imam Ibnu Taimiyah, wa minhum man yastahibul awal, wa minhum man yastahib ats-tsani, wa minhum man yastahib ats-tsalits. Maka semuanya telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Adapun dari pendalilan kemutlakan dari permasalahan kunut al-witr, maka telah datang hadis yang terdahulu, hadis yang marfu dari Al-Hasan ibni Ali, yang mana hadis dari Al-Hasan ibnu Ali disebutkan, alamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimat, bahwa telah mengajari aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat, aquluhunna fi kunutil witr, yang mana aku menyebutnya di kunutil witr. Apa itu kalimat? Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maka ini hadis yang telah kita lewati dan telah kita berikan tahridnya, yang mana kita masih ingat dari riwayat Abi Ishaq As-Sabi'i, dan Abi Ishaq As-Sabi'i meriwayatkan an-anah, maka dhaif, namun telah diikuti oleh anaknya Yunus ibni Abi Ishaq, yang mana dia bukan mudallis, meriwayatkan dari Abul Hawra dan seterusnya. Maka hadis ini sahih. Lalu mana wajah pendalilan secara mutlak? Kita katakan tadi al-adillah ada yang mengatakan mutlak, dan ini adillah yang kuat. Selain tadi sanadnya sahih, juga dia marfu' kepada Nabi. Maka wajah syahidnya, aquluhunna fi kunutil witri, aku mengucapkannya pada kunut witr. Hada mutlak likulli waqtin fi Ramadan au fi ghairi Ramadan, jama'atan au munfaridan. Maka di sini lafadznya mutlak. Nabi mengajariku untuk melaksanakan pembacaan kalimat pada kunut al-witr. Maka di sini bersifat mutlak, tidak disebutkan khusus di bulan Ramadan, tidak disebutkan di bulan Ramadannya, khusus di pertengahannya, dan seterusnya. Maka ini pendalilan secara mutlak. Dan di sana ada pendalilan secara spesifik, seperti datang dari athar Abdullah ibnu Mas'ud
Yang mana athar dari Abdullah bin Mas'ud tentu bukan ucapan Nabi, namun dari perbuatan sahabat yang mana mereka dulu melihat Nabi. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, la yaqnutu sanah kulliha wa yaqnutu fil witr kulli lailah qabla ruku. La yaqnutu as-sanah kulliha fil fajr wa yaqnutu fil witr kulli lailatin qabla ruku. Berkata Ibnu Mas'ud bahwa kami tidak melaksanakan kunut witir pada salat fajr secara terus menerus. Dan ini seperti ucapan Thariq Ibnu Ashim, disebutkan hada muhdits, perkara ini muhdats ya waladi au ya bunai, bahwa perkara terus menerus kunut fajr perkara yang muhdats bid'ah. Maka di sini Ibnu Mas'ud pun mengatakan la yaqnutu sanah kulliha fil fajr, tidak salat terus menerus dalam 1 tahun di salat fajr, tidak. Wa yaqnutu fil witr kulla lailatin qabla ruku. Adapun pada salat witir maka kita melaksanakan setiap malam. Ini pun menjadi pendalilan tentang apa di pelajaran yang lalu bab pertama, bahwa salatil witr wa salati tarawih wa qiyamul lail wa qiyamul ramadan kullu sawa. Pendalilan qiyamul ramadan tarawih kepada pendalilan qiyamul lail. Maka disebutkan di sini wa yaqnutu fil witri kulli lailatin qabla ruku. Adapun melaksanakan kunut witir maka setiap malam. Jika masuk Ramadan berarti malam-malam Ramadan. Maka ini pun bersifat mutlak. Fi kulli lailatin yaqnutu fil witr. Pada setiap malam masuk Ramadan, masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, dilaksanakan witir. Munfaridan di rumahnya atau berjamaah di masjid. Maka melaksanakan kunut dari lafaz-lafaz mutlak ini bisa dilaksanakan di awal Ramadan dan bisa dilaksanakan di pertengahan Ramadan dan bisa dilaksanakan di 10 malam terakhir. Maka hadis ini dari Ibnu Mas'ud barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Haddatsana Abu Khalid Al-Ahmar an Ash'ath anil Hakam an Ibrahim. Maka di sini sanadnya dhaif karena Ash'ath Ibnu Sawar Al-Kindi sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Adapun Al-Hakam dia Ibnu Utaibah imam thiqah, dan Abu Khalid Sulaiman Ibnu Hayyan saduq. Maka sanadnya dhaif karena ada Ash'ath Ibnu Sawar yang mana dia hafalannya rusak. Namun telah datang mutaba'ah. Mutaba'ah diriwayatkan oleh Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani sahibu Abi Hanifah di dalam madhab Abi Hanifah bab adadul witr. Diriwayatkan akhbarana Abu Hanifah an Hammad an Ibrahim wa haddatsana Ayyub ibnu Miskin an Abi Hashim an Ibrahim an-Nakhai an Ibnu Mas'ud. Maka di sini semua madarnya kepada Ibrahim an-Nakhai dari Ibnu Mas'ud. Maka di sini sanadnya tanpa lewat kepada Ash'ath Ibnu Sawar. Namun di sini sanadnya adalah sanad yang hasan. Ayyub ibnu Miskin saduq dan Hammad ibnu Abi Sulaiman saduq. Maka hadis ini asarnya asar yang hasan. Dan periwayatan Ibrahim an-Nakhai dari Abdullah bin Mas'ud sahihah, seperti disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi di kitab Ilalnya an Sulaiman Ibnu Mihran al-A'mas qala qultu li Ibrahim an-Nakhai. Siapa yang berkata al-A'mas kepada Ibrahim an-Nakhai, usnidali an Abdullah bin Mas'ud faqala Ibrahim idza hadastukum an rajulin an Abdullah
fahuwa alladhi sami'tu wa idza qultu qala Abdullah fahuwa an ghairi wahidin an Abdillah. Maka berkata Imam Ibnu Rajab menjelaskan ucapan Imam Ibrahim An-Nakhai ini, wa hada yaqtadi tarjih al-mursal alal musnad walakin anin Nakhai khassah fima arsalahu an Ibni Mas'ud khassah wa qad qala Ahmad fi marasil An-Nakhai la ba'sa bihi. Wa qala Imam Ibnu Ma'in mursalat Ibrahim sahihah ila hadis Tajir al-Bahrain wa hadis ad-Dhahak fi shalah. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Alai tentang periwayatan Ibrahim An-Nakhai, mukthirun minal irsal wa jamaah min a'immati sahahu marasilihi wa khassa al-Baihaqi dzalika bima arsalahu an Ibni Mas'ud. Maka di sini semua para ulama ahli hadis memandang bahwa periwayatan Ibrahim An-Nakhai kepada Abdullah bin Mas'ud periwayatan yang sahih. Maka di sini athar ini menjadi athar yang paling sedikit hasan li ghairi. Dari yang pertama karena Ash'ath ibnu Sawar, dan di sini riwayatnya sahih. Maka dua hadis ini, yang pertama dari Hasan ibnu Ali, alamani Rasulullah aquluhuna fil witr, maka ini bersifat mutlak, kapan saja. Dan juga di hadis Ibnu Mas'ud tadi, bahwa dia melaksanakan di dalam setiap malam kunutul witr dalam 1 tahun, setiap malam. Maka ini pendalilan dari yang bersifat mutlak. Dan di sana ada dari athar salaf yang seakan-akan menyempitkan, terutama di dalam kunut witr di bulan Ramadan atau dinamakan tarawih. Maka telah datang athar dari Ubay ibn Ka'ab, dan kisah Ubay ibn Ka'ab, dia menjadi imam di saat diperintahkan oleh Umar. Maka di sini pendalilannya pun lebih kuat, bersifat khusus. Dan pembahasan kita di sini apa? Salat tarawih, bukan salat witr, kunut witr di dalam setiap malam, di malam-malam selain Ramadan. Maka telah datang dari Ubay ibn Ka'ab, ammahum yakni fi Ramadan wa kana yaqnutu fi nisfil akhir min Ramadan.